Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscila Natasha dari 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi, beserta juga dengan contohnya. Jadi jangan lupa nonton sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisikan informasi atau proses terjadinya suatu fenomena alam, lingkungan, maupun budaya. Nah, masuk ke struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum yang berisikan penjelasan atau gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua ada penjelasan yang berisikan kalimat penjelas atau pendukung dari proses terjadinya fenomena alam tersebut. Yang ketiga ada kesimpulan atau interpretasi yang merupakan pandangan penulis mengenai fenomena atau intisari yang diambil dari seluruh teks. Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan untuk memberikan informasi faktual. Yang kedua, bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan kata baku. Dan yang terakhir, disajikan dengan susunan yang logis. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu konjungsi temporal yang merupakan kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu, kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjuk atau menandai secara khusus seperti manusia atau benda, perangan cara yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kejadian dalam teks tersebut langsung, istilah, yaitu gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu, yang terakhir kausalitas atau sebab akibat, yang merupakan kalimat konjungsi yang menghubungkan dua klausa sebab akibat. Berikut contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam berjudul tanah longsor. Longsor adalah suatu peristiwa geologi yang timbul karena pergerakan massa batuan atau tanah. Biasanya longsor terjadi karena dua faktor, yaitu faktor pendorong yang merupakan faktor yang memengaruhi kondisi material dan faktor pemicu yang merupakan faktor penyebab materi tersebut bergerak. Meski banyak faktor yang memengaruhi, tetap saja penyebab utama terjadinya tanah longsor yaitu gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam. Tanah longsor terjadi ketika air hujan meresap ke dalam tanah dan memengaruhi beban dalam tanah, sehingga membuat tanah berada di atas maksimal dalam mengandung air. Kemudian, tekstur tanah berubah saat air tiba ke bagian tanah yang kedap air. Dengan begitu, tanah akan menjadi licin dan bergerak dengan sangat cepat. Permukaan tanah akhirnya mengalami pelapukan, juga struktur lapisan tanah dan dasar tanah yang ada di bawahnya. Inilah yang menyebabkan tanah bergerak keluar lereng dan terjadinya tanah longsor. Kesimpulannya, peristiwa bencana alam tanah longsor ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, mulai dari kerusakan rumah, putusnya akses kendaraan, hilangnya harta benda, dan korban jiwa. Karena kecepatan tanah longsor bisa mencapai 100 km per jam, sangat jarang orang yang bisa menyelamatkan diri. Seandainya ada korban yang selamat, biasanya dia akan mengalami trauma. Untuk itu, jika mendengar suara gemuruh di dekat tebing atau jurang, segeralah lari menjauh ke dataran yang lebih stabil. Nah, itu dia penjelasan teks eksplanasi dari saya. Semoga video ini bisa membantu kalian semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.